Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Kiki Riansa Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Undipma tahun 2023, bidang studi matematika. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan topik 2 mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen pada koneksi antar materi, yaitu keterkaitan materi mengenai asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang pertama, apa itu assessment? Assessment adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi guna memahami kebutuhan belajar siswa, mengawasi perkembangan siswa, dan mendapatkan bukti atau dasar untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun jenis assessment berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama, assessment as learning. Assessment yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian agar mereka mengetahui apa yang harus diperbaiki. Contoh dari assessment ini adalah penilaian diri dan penilaian oleh teman sejawat. Yang kedua yaitu assessment of learning. Assessment ini dilaksanakan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh dari asesmen ini yaitu ulangan harian, PTS maupun PAT. Yang ketiga yaitu assessment for learning, yakni asesmen yang dilaksanakan pada saat pembelajaran sedang berlangsung untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Contoh dari asesmen ini yaitu kuis, presentasi, dan tugas. Adapun jenis assessment berdasarkan waktu pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, assessment diagnostik, yaitu dilakukan guru di awal pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dari sisi kognitif dan non-kognitifnya. Yang kedua, assessment formatif, assessment yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, assessment sumatif. Asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama memetakan kebutuhan belajar. Di sini mengidentifikasi kebutuhan individu peserta didik memungkinkan penyusunan kurikulum yang sesuai, menyesuaikan metode pengajaran untuk efektivitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu memonitor perkembangan hasil belajar peserta didik. Dengan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru, membantu merancang perbaikan pembelajaran, membantu merancang pengayaan bagi peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Memberikan umpan balik ini tentang kemajuan belajar peserta didik, membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan siswa tersebut, memperbaiki kinerja, dan mengembangkan strategi belajar yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembelajaran yang efektif, asesmen harus diterapkan dengan cermat, fokus pada perkembangan siswa, dan sejalan dengan tujuan pembelajaran. Keselarasan antara asesmen, kebutuhan belajar, dan perkembangan hasil belajar siswa sangat krusial untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong pertumbuhan dan pencapaian siswa. Asesmen digunakan sebagai panduan bagi pendidik dalam merencanakan strategi pembelajaran berikutnya. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.